Karena itu saya anggap keluarga gitu. Asal keluarga saya itu ya, kalau paling sering dekat aja Pak. Itu loh, saya minta tolong loh kepada keluarga saya. Ganteng itu harus patuh berlalu lintas. Iya. Halo, bertemu lagi saya dengan Butet Humas dan hari ini ada yang berbeda nih. Lama tidak bertemu, kita yang biasanya on the spotnya di luar ruangan, sekarang ada di dalam ruangan Media Center Humas Polres Barito Timur. Nah, hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang istimewa. Salah satunya ada Bapak Kasat Lantas, Pak Asri Putra Bapak. Lalu ada Pak Maliani. Oke. Ini adalah polisi ikon Satlantas Polres Batu gimana sih? Apa tuh ikon? Selang Satlantas gimana bisa di Aca. Oke. Hari ini kita membahas nih sesuai dengan yang kita jalani, yakni Operasi Zebra Telabang tahun 2025. Nah, yang pertanyaan pertama nih, berarti kita ke Pak Asri. Ya, hari ini sebenarnya Operasi Zebra itu apa Pak, dan dasar untuk mendasari Operasi Zebra itu apa Pak? Jadi 1 minggu kebelakang kita sudah melaksanakan Operasi Zebra Telabang. Apa sih Operasi Zebra itu? Pasti masyarakat bertanya-tanya. Betul. Operasi Zebra itu apa kan? Nah, jadi Operasi Zebra adalah operasi kepolisian yang mengedepankan penegakan hukum lalu lintas yang secara humanis, terukur, dan profesional. Penekanan yang ditekankan oleh Operasi Zebra ini salah satunya adalah indikator menurunnya angka laka lantas yang ada di Polres Barito Timur. Yang mendasari Operasi Zebra adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tadi sudah dipaparkan tentang dasar dari Operasi Zebra ini. Sekarang kita ke sasaran nih Pak. Sasaran Operasi Zebra itu apa Pak? Nah, sasaran Operasi Zebra yang dimana operasi ini yaitu kita menyasar pengguna jalan yang tidak menggunakan safety belt, habis itu tidak membawa TNKB, tidak menggunakan helm, apalagi Pak Mahli? Jadi selain 7 prioritas itu sebenarnya di tahun 2025 Operasi Zebra ini yang terutama yang perlu kita tindak adalah balapan liar. Oh, betul, Nah itu. betul sekali. Mbak Pris suka balapan liar ya? Oh tidak. Oh jangan ya Mbak Pris ya? Hati aja ya. Jangan dibalap hatinya ya Mbak Pris ya? Gitu. Betul, tadi ada sasarannya, ada yang tidak menggunakan helm, tidak membawa surat kendaraan, kemudian safety belt, kemudian yang paling utama itu balapan liar, betul. Sama ini pengendara yang mabuk. Oh iya, jangan betul. mabuk janda bukan ya? Ini yang mabuk minuman alkohol ya? Betul, betul. Menjaga kondisivitas diri untuk tetap fit dalam berkendara dan juga memeriksa kendaraannya agar siap dalam berkendara, baik rem, oli, Betul sekali. Ya, gimana Pak Mali, ada tambahannya? Jadi ada tambahan itu pertama, ingat janda ya. Apa itu janda? Jaga jarak aman berkendara. Nah itu Saya benar. juga hafal. Oke. Kemudian ada lagi Mbak Bres. Apa? Pelakor. Nah, harus ingat itu pelakor. Penyebab lahirnya korban, itu penyebab lahirnya korban seperti apa yang disebutkan Pak Kasat tadi kan. Nah itu dapat kita simpulkan 4S plus D. Apalagi itu? Apalagi itu. Jadi 4S plus D itu S pertamanya siap diri. Siap diri ini artinya dia harus sehat fisik, tidak dalam keadaan mabuk, apalagi judi online sambil berkendaraan kan repot nih. Kan bisa merugikan orang lain dan dirinya sendiri kan gitu. Kemudian siap kendaraan. Apa itu siap kendaraan? Dia harus kendaraannya harus siap, baik itu remnya, kaca spionnya 2. Jangan sampai kaca spionnya kecil kayak Oh iya betul. apa ya kalau kita zaman Biasa. kecil dulu sekolah, apa kalau remaja bilang itu seperti penggerek. Jangan seperti penggerek kecil, kita kan nggak kelihatan di belakang walaupun ada. Nah itu tetap pelanggaran juga kan. Jadi dia nggak siap kendaraan kalau seperti itu. Jadi siap kendaraan, kemudian dia siap memahami dan mengikuti peraturan lalu lintas. Lampu hijau bukan berarti start seperti Valentino Rossi, bukan seperti itu kan gitu. Oke, ini kan kita di Barito Timur ini pasti sudah melakukan penindakan ya Bang Maliani. Nah kira-kira ada nggak yang pelanggaran paling sering, paling dominan gitu di Barito Timur ini? Wah, pelanggaran kalau yang sering dilakukan masyarakat, bukan masyarakat,
rasanya kalau menyebut masyarakat kan kurang asik ya kan? Ya. Nah, karena ini kita kan mau ngomongin masyarakat nih. Ya. Masyarakat itu saya anggap keluarga gitu loh Mbak Pres ya. Teman, Nah, ya. teman, keluarga, kakak pokoknya semua lah. Bagi saya keluarga, oke bro. Nah jadi kan gini, pelanggaran yang sering dilakukan keluarga saya di Barito Timur ini adalah sebenarnya nggak pakai helm. Aduh, padahal parah loh kalau terjadi Betul. kecelakaan kan gitu kan? Betul. Ah itu loh Mbak Pres. Dan kalau alasannya tuh, kenapa biasanya tidak menggunakan helm tuh? Ada nggak biasanya yang paling sering? alasan keluarga saya itu ya, kalau paling sering kalau di pas saat kita gatur pagi kan, ini helmnya kemana nih Pak, Bu? Dekat aja Pak. Padahal kita nanya helmnya mana, tapi jawabannya dekat. Itu sudah sering. Itu yang sering. Yang paling sering terjadi. Kayak Oh, gitu, seluruh Indonesia kayaknya. Jawabannya dekat. Padahal kita nanya helmnya mana, harusnya jawaban ketinggalan di rumah gitu, tapi jawabannya dekat. Gitu. Itu loh. Saya minta tolong loh kepada keluarga saya, nggak susah loh kalau pakai helm ya. Kan kalau kita beli sepeda motor, kalau dari dealer tuh langsung ada Bonus. dikasih helmnya, bonus ya kan mana, ada jaketnya juga kan gitu. Gagah juga ya. Gagah kan itu. Kalau ganteng itu harus patuh berlalu lintas. Iya. Tidak hanya ganteng. Ya. Nah, Tapi cantik juga. Cantik. Gitu. Kalau misalnya nih Pak Kasat, kalau misalnya nggak pakai helm tuh apa akibatnya? kalau akibat tidak memakai helm ini Mbak ya, kita ini tidak memikirkan resiko yang ada di jalan. Kalau tidak memakai helm itu apabila terjadinya kecelakaan, sering sekali saya mendapati di Barito Timur ini yang kecelakaan itu tidak menggunakan helm Ya. yang berakibatkan Cedera kepala. cedera ya, Pak? kepala bahkan sampai kematian. Ini kan kita sudah mau menjelang Natal dan Tahun Baru. Kira-kira bagaimana Satlantas nih langkah ke depannya seperti apa? Nah, jadi mendekati Nataru ini, Natal dan Tahun Baru, di Operasi Zebra ini juga mempersiapkan Nataru tersebut. Kami menekankan kepada persiapannya di Nataru dalam rangka operasi lilin ke depan. Pendirian pos-pos pelayanan dan pengamanan dan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dishub, Pol PP, Betul-betul. TNI. Harus bersinergi ya. Betul sekali. Gimana Pak Mahli, kalau pendirian posnya tuh titik-titik mana aja Saya biasanya? mau minum dulu nih. Oh boleh, Boleh. seruput dulu ya kan? Silakan minum dulu ya. Seruput. Ah. Seruput pagi. Seruput pagi. Aduh, sedap nih seruput. Rasanya seperti kopi ya. Kalau kopi ini. Ini gimana? Pendirian posnya itu di titik-titik mana aja? Dan Jadi- kenapa harus di titik situ didirikannya? Titik situ. Wah, kayak gini. Di Pasar Tamiang Layang itu namanya pos pelayanan. Kalau di Pasar Panas dan dekat Bundaran, yang di dekat Bundaran pos PJR itu pos pengamanan. Kemudian ada di dekat Bundaran Ampah, itu kan ada 3 titik nih yang harus diawasi, arah ke Buntok, arah ke TW, sama ke Tamiang Layang. Nah makanya itu namanya pos pengamanan juga Mbak. Jadi ada 3 titik. Karena kenapa harus ada di situ? Karena dia mengawasi arus lalu lintas. Misalkan kayak di Pasar Panas, dia kan kan kita berbeda provinsi nih kan, Ya. dari Kalsel ke Kalteng. Nah sama kalau misalkan di Ampah di Dusun Tengah, kan ada 3 titik nih, ada dari Barsel, ada dari Barito Utara, TW kan, nah terus ada dari Tamiang Layang. Nah jadi pengawasan di situ Pak. Jadi misalkan kenapa pos pelayanan ada di Pasar Tamiang Layang, karena itu titik tengahnya Pak. Jadi titik tengah, dia misalkan capek atau apa, kebetulan di situ dekat masjid, juga dekat juga dengan apa namanya? Oh berarti ada rest area. Iya, rest area itu yang kita sediakan gitu. Apalagi pimpinan kita kan sudah menyiapkan biasanya itu ada makanan, minuman. Jadi Ada minuman dan makanan gratis ya? iya, ada gratis. Jadi tujuannya itu semata-mata untuk Melayani masyarakat. melayani masyarakat plus meminimalisir akal-akal lantas. Artinya kalau istirahat, kalau lelah istirahat boy. Kita doa, walaupun kita siap diri, siap apa, tetap Allah Subhanahu Wa Taala penentu kita, ya kan guys? Ya nggak guys? Jadi kita perlu berdoa. Kalau mau berangkat perlu doa. Selain itu kita lengkapi yang 4S plus. Harus ada doa dan juga usaha. Iya. Demikian podcast hari ini. Sampai bertemu dengan Butet Humas, Bang Mahliani dan juga